Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehingga kita bisa sama-sama menikmati pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu al-Islam. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa agama Islam mewajibkan kita umatnya yaitu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada nabinya, yaitu pada surah yang sering kita dengar, yaitu pada surah Al-Alaq ayat 1, yaitu bacalah. Ayat ini seperti yang kita ketahui bahwa diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat berusia 40 tahun. Dan ini merupakan wahyu pertama. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu bisa kita pelajari dimanapun dan kapanpun, tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, dan tidak memandang usia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga Rasulullah SAW mengambil peran di dalamnya dari sabdanya, yaitu barang siapa yang menginginkan urusan dunia maka wajiblah untuknya berilmu, dan barang siapa yang menginginkan urusan akhirat maka wajibnya untuk berilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya yaitu urusan dunia dan urusan akhirat maka wajib baginya juga untuk berilmu. Masya Allah, dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan amal ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempelajari apa saja itu keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang emas, tidak juga mewariskan uang perak, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu kepada kita semua. Dan barang siapa yang mengambil warisan ini, artinya dia telah mengambil bagian yang paling banyak. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu lebih tinggi derajatnya daripada uang, lebih tinggi derajatnya daripada emas dan perak. Dan sebab ketika kita menuntut ilmu dan kita mengajarkannya, maka niscaya pahala kita akan terus mengalir sampai kita meninggal kelak. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun keutamaan dalam menuntut ilmu yang kedua, yaitu menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan suatu perjalanan atau meniti perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka sungguh Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Yang perlu kita garis bawahi bahwa di sini memudahkan jalan menuju surga yaitu bagi orang-orang yang memiliki niat ikhlas dalam menuntut ilmu, tidak semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang, tidak untuk membanggakan diri sendiri, akan tetapi ikhlas dan niat untuk mengajarkan kepada orang lain. Adapun keutamaan menuntut ilmu yang ketiga, yaitu Allah akan meninggikan derajatnya. Sebagaimana yang tertera dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dari ayat ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata bahwasanya
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang tidak beriman, dan juga Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan juga beriman dari orang-orang yang hanya beriman. Artinya Allah mengangkat derajat orang yang memiliki keduanya, tidak hanya beriman saja akan tetapi berilmu, seperti itu. Kemudian adapun keutamaan menuntut ilmu yang keempat ya Allah, yaitu Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita umatnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, khairan, kebaikan pada dirinya, maka yufaqihu fiddin, Allah akan memantapkan, Allah akan memberikan, meluaskan hati kita untuk menuntut ilmu tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika hati kita tidak ingin menuntut ilmu, ketika di hati kita tidak ada rasa ingin belajar, tidak ada rasa ingin mempelajari suatu hal, kita perlu bertanya, apakah Allah ingin memberikan kebaikan kepada diri kita atau tidak. Karena ketika kita mempelajari suatu ilmu, artinya Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita berupa ilmu pengetahuan. Kemudian, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, adapun keutamaan dalam menuntut ilmu yang kelima, yaitu manfaat yang akan terus-menerus mengalir ketika kita meninggal kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Mungkin kita sering kali mendengar hadis ini dimanapun, karena ketika kita menuntut ilmu dan kita mengajari ilmu yang kita dapati ini, maka kelak ketika kita meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Ketika orang yang kita ajari ini mengajari lagi ilmu yang mereka dapatkan, dan begitu seterusnya, terus mengajarkan seterusnya, maka tidak terputus hanya sebatas mereka, akan tapi kita yang mengajarkannya akan mendapatkan pahala tersebut walaupun kita telah meninggal dunia. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama mempelajari tentang apa saja itu keutamaan dalam menuntut ilmu. Mungkin ini hanya sebagian dari manfaat dari keutamaan menuntut ilmu, akan tapi masih banyak di sana manfaat-manfaat yang dapat kita pelajari dari keutamaan menuntut ilmu. Satu hal yang perlu diingat yaitu undur ila ma qala wa la tandur ila man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat apa yang dikatakan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihannya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.